Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak bosan-bosan ya kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Tuhan kita gitu ya, Rabb kita yang kita sembah, dan juga hukumnya lah gitu ya yang layak untuk kita taati, yang kita berharap senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan serta kemudahan dalam melaksanakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan, dan juga diberi kemudahan bagi kita semuanya untuk meninggalkan amal-amal salah yang Allah larang gitu ya. Serta salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Serta tak lupa juga kita mendoakan keluarga beliau, para sahabat, dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia gitu ya. Dan juga tak lupa yang sudah tiada ya, al-ahya'i minhumul amwat gitu, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada gitu ya. Nah, seperti tadi yang di awal disampaikan bahwa untuk pagi hari ini obsesi kita yaitu membahas terkait dengan pandangan khas Islam versus feminisme terhadap perempuan gitu ya. Nah, baik sahabat obsesi, sebelum kita ke pandangan khas Islamnya, kita harus jadi kan ada versus gitu ya, berarti kita akan membuat sebuah compare ya, perbandingan bahwa seperti apa sih gitu ya kaum feminisme ini memandang terhadap perempuan. Tentu kalau kita berbicara feminisme ini lebih cenderung kita akan berbicara dunia keperempuanan. Walaupun nanti kalau persoalan feminisme dan nantinya perpanjang sampai ke gender equal, itu laki-laki juga ada gitu ya yang berposisi mendukung paham ini ataupun mendukung gerakan ini. Nah, tetapi kita tidak berbicara posisi laki-laki dalam hal ini gitu ya. Kita memfokuskan dalam posisi tadi kita membahas sesama kita gitu ya, sama perempuan di dalam persoalan feminisme. Tentu kalau kita merasa ya ataupun mengklaim diri kita adalah orang yang keren, kemudian beken kalau bahasa dulu gitu ya, dan kemudian tren mengikuti zaman. Istilah feminisme ini bukanlah istilah yang baru gitu ya kita dengar. Bahkan kalau kita adalah orang-orang yang memang bergelut di dunia yang namanya publik kan gitu ya, atau di dunia kerja, tentu persoalan feminisme atau kata istilah feminisme ini sangat familiar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Anda gitu ya mengaku keren tadi ya, kemudian mengaku tren mengikuti zaman, kalau nggak tahu feminisme berarti Anda tidak sekeren yang Anda bayangkan, begitulah kan gitu. Nah, tetapi walaupun saya katakan bahwa feminisme ini orang yang merasa keren atau tren tadi tahu feminisme, kita belum mengambil kesimpulan kan gitu ya, feminisme itu apakah kan gitu ya, apakah dia merupakan, tentu kan gini, kalau dia adalah merupakan suatu pandangan, tentu yang pertama kita pertanyakan itu adalah ini pandangannya berasal dari mana, dan kemudian yang kedua, apakah pandangan itu menyalahikan gitu ya hukum-hukum Islam atau akidah Islam atau tidak, sehingga nanti ketika kita menemui kan gitu ya suatu paham ataupun pemikiran yang bukan berasal dari Islam, kita bisa mendudukkannya dengan tepat ya. Tidak langsung kita mengatakan kalau feminisme itu kamu tahu nggak feminisme? Tahu, bertentangan dengan Islam misalkan gitu ya. Tapi ketika tanya feminisme itu seperti apa sih? Nggak tahu sih, pokoknya kayak gitulah gitu. Nggak bisa juga begitu, karena kalau kayak gitulah itu bukan dalil kan gitu ya. Itu hanya justice gitu ya, justify yang dia tidak punya landasan gitu, hanya menjustify sesuatu tetapi dia tidak punya landasan yang kokoh gitu. Nah, baik, jadi kalau kita berbicara terkait dengan feminisme, tentu ini adalah yang pertama dari segi bahasa dulu lah, kita ulas sedikit gitu ya. Feminisme ini berasal dari bahasa Prancis kalau saya tidak salah gitu ya, dari bahasa Prancis
kemudian dia diadopsi oleh Barat gitu ya, termasuk bahasa Inggris yang kemudian dia menjadi kata yang sangat familiar sekali ya di kalangan kaum Barat gitu. Nah, feminisme ini kan adalah sesuatu yang ide yang dia itu muncul ketika memang mereka kaum perempuan di masa kegelapan Eropa itu merasakan kehidupan yang luar biasa tertindas gitu ya. Jadi gerakan feminisme ini, jadi feminisme ini adalah suatu paham yang mereka itu menuntut kebebasan kan gitu, kebebasan kaum perempuan yang mereka tadi merasa atau berasumsi dan menyadari bahwa mereka, yaitu kaum perempuan yang ada di Barat atau di Eropa tadi, itu merasa ditindas dan dieksploitasi, sehingga mereka harus keluar kan gitu ya dari kondisi ketertindasan dan ketereksploitasian itu. Nah, makanya akhirnya dengan paham feminisme itu maka muncullah gerakan feminisme kan gitu ya. Pahamnya ada paham, kemudian muncullah gerakan feminisme tadi. Nah, gerakan ini berkembangnya itu memang menjelang abad-abad ke-18 gitu ya, abad-abad ke-18. Memang kalau kita lihat nanti ini adalah abad-abad di mana Eropa itu menjelang masa kebangkitan kan gitu ya. Di masa setelah masa Renaissance kan memang Eropa itu dulunya di masa Dark Age itu kita ketahui memang merupakan sebuah negara atau wilayah atau imperium yang itu memang terkenal dengan kebengisan kan gitu ya, kebengisan para raja-raja mereka gitu, atau para penguasa-penguasa mereka yang tadi memandang bahkan kaum perempuan itu sangat hina ya, sehingga mereka kalau misalnya melakukan menindas, mengeksploitasi perempuan bagi Eropa zaman kegelapan itu sangatlah biasa gitu, dan itu bukan merupakan suatu dosa apalagi kesalahan gitu ya. Nah, jadi dari kondisi ini maka kaum perempuan yang ada di Eropa itu tadi berpikir untuk membuat sebuah gebrakan baru gitu ya, gerakan, ditambah memang ini lahirnya tadi berbarengan dengan masa kebangkitan Eropa gitu ya. Jadi karena tadi kita tahu dulu ya, sebelum Eropa mengalami masa Renaissance atau kebangkitan itu kan tadi dengan kegelapan Eropa hidup di mana mereka itu kan, kalau kita baca-baca lah ya bagaimana sejarah kegelapan Eropa itu kan luar biasa, tepatnya istilahnya itu babal apa sih namanya itu, lamban tuh apa babal lah gitu ya. Nah, mereka itu sangat lamban gitu ya, ataupun sangat ortodok lah kalau kita boleh mengatakan seperti itu istilahnya gitu. Nah, jadi bahkan dulu kita bagaimana pertentangan kaum ilmuwan dengan kaum agamawan kan gitu ya, dan juga penguasa ini kan sangat kental ya di dalam sejarah kegelapan Eropa. Nah, jadi ketika mereka menemui yang namanya masa kebangkitan sebuah ideologi baru di Eropa, nah maka yang namanya kebangkitan ideologi tentu struktur masyarakatnya juga akan mengalami dorongan untuk bangkit kan gitu ya, termasuk tadi kalangan kaum perempuannya. Nah, sehingga munculnya ideologi baru di Eropa dengan ideologi kebebasan itu gitu ya, maka kelompok kaum perempuan pun merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat kita juga untuk menyuarakan sebuah yang namanya kebebasan dan juga keluar dari ketertindasan. Sehingga ketika bangkitlah sebuah ideologi baru di Eropa, itu yang mereka sebut dengan ideologi sekuler gitu ya, atau dalam Islam disebut sebagai mabda fasluddin anil hayah gitu, misalkan agama dari kehidupan. Nah, maka bagi orang-orang Eropa yang dulunya merasa gitu ya, mereka itu tertindas karena memang di bawah tekanan kan gitu, di bawah tekanan penguasa mereka yang bengis gitu ya, dan bekerja sama dengan kaum agamawan kan gitu, sehingga mereka merasa perlunya menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti ini. Jadi perempuan itu harus betul-betul punya kehidupan sendiri kan gitu ya, tidak perlu terkungkung, terpenjara oleh doktrin-doktrin agama, dan juga tidak perlu merasa mereka itu harus susah dengan pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh masyarakat yang selama ini mereka yakini kan gitu ya, apakah itu budaya, apakah itu tadi adalah adat istiadat dan sebagainya. Jadi mereka harus betul-betul terus melakukan perubahan yang mendasar dan juga totalitas seperti itulah gitu ya. Nah, maka
Eropa itu memang betul-betul mengalami yang namanya revolusi kan gitu ya. Nah sehingga setelah itu muncullah perempuan-perempuan yang tadinya bekerja tidak digaji di Eropa, akhirnya mereka bergaji kan gitu. Tetapi kita melihat ternyata walaupun mereka menuntut kebebasan setelah Eropa menemukan ideologi baru dengan sekuler kemudian berlandaskan ekonomi yang kapitalis gitu ya, bukan membuat kaum perempuan itu ternyata semakin maju atau maksudnya gini, mereka tidak mendapatkan ekspektasi yang mereka harapkan ketika mereka menyerukan kebebasan itu kan gitu ya. Justru malah yang terjadi adalah mereka tetap menemukan penindasan kan gitu, gaji tidak lebih tinggi dari kaum laki-laki. Nah kemudian mereka walaupun bekerja di rumah itu merasa juga masih sempit gitu ya, tersiksa dan juga terhimpit. Karena apa? Karena mereka masih tetap harus melayani suami misalnya di rumah kan gitu ya, tetap harus memberikan hak-hak anak-anaknya, tetap harus menyusui, melahirkan, mengurus rumah yang bagi mereka itu seharusnya tidak lagi mereka lakukan kalau kan gitu ya, kalau mereka sudah bekerja di luar gitu. Nah tetapi kan pada faktanya inilah yang terjadi gitu, yang terjadi bahwa tidak semua yang mereka harapkan itu, kebebasan yang mereka inginkan itu bisa memenuhi apa yang mereka selama ini harapkan. Sehingga ketika terjadi tadi gerakan awal feminisme ini, itu justru malah membuahkan kekecewaan gitu ya, kekecewaan di awal gitu. Maka muncullah gerakan feminisme baru gitu. Kalau tadi itu wajahnya sekuler kan gitu ya, ala kapitalis. Nah kemudian muncul wajah feminisme baru yang menjawab gitu ya kegagalan gerakan feminisme awal sekuler itu dengan wajah yang namanya feminisme gaya sosialis gitu. Nah kalau gaya sosialis ini memang betul-betul mereka itu bukan hanya tadi menuntut menuntut kebolehan bekerja gitu ya, kebolehan bekerja, tetapi sudah banyak yang mereka tuntut. Salah satunya itu adalah bolehnya keterlibatan mereka di dalam berpolitik gitu ya, karena di Eropa atau di Barat itu dulu kaum perempuan nggak boleh itu untuk ikut melakukan pemilihan gitu ya. Kayak kita di Indonesia misalnya ada pemilu, pilkada, perempuan boleh ikut, itu sekarang kan gitu ya. Nah Eropa juga dulu seperti itu, artinya sekarang aja itu kita lihat Eropa bahkan Amerika itu boleh calonnya perempuan presiden gitu ya, walaupun sampai sekarang Amerika nggak pernah punya presiden perempuan. Nah tapi kalau dulu itu kan nggak boleh gitu, kaum perempuan itu dianggap adalah kelompok yang tidak layak gitu untuk masuk ke ranah politik, sehingga yang mereka tuntut kembali di wajah feminisme sosialis gitu. Nah kemudian bukan hanya itu gitu, apalagi sehingga mereka lama-kelamaan gitu ya, bahwa kaum feminisme ini akhirnya menuntut yang namanya equality kan gitu ya, di dalam persoalan gender. Nah ketika mereka merasa bahwa kebebasan itu sudah terpenuhi secara politik mereka dapatkan, maka lama-lama mereka juga menuntut yang namanya equal di dalam persoalan gender, yaitu kesetaraan kan gitu ya, di dalam perspektif gender. Akhirnya mereka mengeluarkan lagi paham-paham baru bahwa yang namanya gender itu adalah sesuatu yang menyiksa gitu ya bagi kaum perempuan. Jadi gender itu mereka tafsirkan atau mereka definisikan atau mereka pahami sebagai sesuatu yang diberikan definisinya oleh masyarakat gitu. Nah sehingga masyarakat itu tidak boleh lagi memberikan definisi gender kepada kaum perempuan. Nah jadi kalau secara kodrat kan gitu ya, kalau secara kodratnya kaum feminisme ini mereka mengakui bahwa yang namanya gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Tetapi secara penyebutan laki-laki perempuan, misalnya saya ini kan kodratnya perempuan. Nah tentu Mbak melihat saya seperti apa? Perempuan. Nah tapi karena Mbak menyebut saya sebagai perempuan dan saya tidak mengatakan saya perempuan, bagi kaum feminisme sosialis tadi yang berkembang itu ini nggak diterima gitu. Kenapa? Karena tadi ketika kita menyebutkan dia perempuan atau dia laki-laki itu adalah sebutan dari kehidupan sosial. Jadi yang berhak untuk mengatakan bahwa gender dia apa adalah dirinya sendiri. Gitu. Nah, seperti itu ya kan. Jadi penyebutan sosial itu tidak boleh lagi ada di di masyarakat untuk gender. Makanya mereka menuntut yang namanya gender equality itu kan sangat luar biasa gitu ya. Apa yang boleh dilakukan laki-laki, perempuan juga harus bisa.
Kalau laki-laki punya kewajiban bekerja, perempuan juga akhirnya menuntut seperti itu. Kalau laki-laki bisa naik tower, perempuan juga menuntut naik tower. Kalau laki-laki bisa menyeberangi lautan, kan gitu ya, perempuan harus bisa menyeberangi lautan. Kalau perempuan bisa hamil, laki-laki begitu. Kalau perempuan bisa menyusui, laki-laki itulah yang diinginkan. Makanya banyak yang error kan Mbak. Artinya secanggih apapun teknologi hari ini, ketika tuntutan gender equality itu sekarang kita lihat dari tadi sekuler kemudian berkembang dengan paham sosialis, dan sekarang berkawin sosialis dengan sekuler di dalam gerakan feminisme itu, akhirnya kan semakin menjadi-jadi. Yang laki-laki pengen operasi ada rahim, kan gitu ya, yang perempuan operasi pengen ada anunya gitu. Sehingga ya tadi kenapa, karena gerakan feminisme itu tadi mengajarkan kepada manusia gitu, kepada masyarakat, bahwa penyebutan gender itu pertama dia memang sebagai kodrat, yang kedua itu adalah sebutan dari kelompok sosial. Jadi ini tidak diterima sebagai penyebutan kelompok sosial. Nah, jadi harus dia sendiri yang mengakui gendernya itu apa gitu ya. Nah, kemudian lama-lama kan paham-paham ini banyak ya, artinya berkembang. Maka muncullah tadi, kemudian ke belakang muncul lagi dengan istilah feminisme radikal gitu ya, yang kemudian dikenal dengan gerakan Women's League. Yang gerakan ini itu berkembang di Amerika Serikat, itu pada awal akhir abad ke-20 gitu ya, di tahun 1970. Dan ini pernah menerbitkan sebuah Notes from the Second Sex gitu, yang berisi tentang manifesto feminisme radikal, yang antara lain menyatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas kaum perempuan, sehingga tugas utama pada feminisme radikal adalah menolak institusi keluarga baik dalam tataran teori maupun praktis. Maka alternatifnya apa? Kalau mereka menolak pernikahan, maka dengan gigih gitu ya, mereka mempropagandakan kehidupan ya LGBT, kemudian unwed atau melajang gitu ya, kemudian free sex, teknologi cloning, serta inseminasi buatan ke tengah-tengah masyarakat. Makanya kan muncul istilah-istilah yang memang sebenarnya itu dulu sudah ada gitu loh, kan gitu ya, sekarang berkembang. Kita kenal child free, kan gitu ya. Itu semua ide perkembangan dari gerakan-gerakan feminisme tadi, dari sekuler, sosialis, kemudian perkawinan sampai ke feminisme radikal itu, kan gitu ya. Kemudian banyak karya-karya dari tokoh-tokoh feminisme barat itu, yang memang mereka itu intinya mereka tidak mau tadi bahwa keluarga itu kan bagi mereka adalah aturan tradisi. Jadi nggak boleh perempuan itu diikat dengan aturan tradisi, karena itu tadi dikatakan sebagai penjara ataupun pengekang kaum perempuan, kan gitu. Sehingga perempuan itu harus bebas dari yang namanya seperti itu gitu. Nah, makanya muncul tadi saya katakan banyak lagi ide-ide derivatnya ya, turunannya yang akan lahir di di kalangan kaum feminisme yang mereka sebarkan ke tengah-tengah masyarakat ya. Seperti tadi sudah ada, kemudian ada Second Sex karya Simone de Beauvoir, itu juga yang memuat anjuran penulis agar kaum perempuan itu tidak menikah. Kalau ingin maju dan berkarir, jangan menikah gitu ya. Nah, atau misalnya buku yang ditulis oleh Judith Mitchell, itu juga Woman's Estate, yang dalamnya juga membahas tentang perempuan yang tinggal di rumah. Perempuan yang tinggal di rumah menurut kaum feminisme itu adalah the most oppressed of all people. Jadi orang yang paling tertindas di dunia itu adalah perempuan yang tinggal di rumah gitu. Coba bayangkan, kan gitu ya. Dan kemudian atau buku Sexual Politics karya Millett, yang di dalamnya menggambarkan bahwa ibu rumah tangga itu sama dengan motherhood is slavery. Jadi bagi mereka bahwa ibu rumah tangga itu adalah perbudakan, ya kan? Dan bahwa institusi keluarga itu bagi mereka adalah lembaga setan tua, old age evil. Jadi kalau kita katakan keluarga itu adalah lembaga setan, kemudian para ibu-ibu yang di rumah tangga itu adalah slaver, kan gitu ya, mereka adalah kaum budak gitu, para budak kan. Nanti kita akan lihat tentunya ini saja kalau kita baca dari kacamata ajaran agama gitu ya, sebagai muslim, tentunya kita bicara sebagai muslim, ini kan sangat bertolak belakang gitu loh. Nah, jadi inilah sejarah singkatnya gitu ya, perjalanan lahirnya gitu tadi yang namanya gerakan feminisme. Jadi kita melihat bagaimana pandangan kaum feminisme tentang perempuan itu ya seperti ini.
gitu ya. Perempuan itu dulunya sebelum ada feminisme di barat itu dianggap sebagai kaum budak, kemudian diskriminasi kan gitu ya, dan juga tertindas. Lalu mereka memunculkan tadi gerakan paham feminisme, gerakan feminisme yang dia itu di bawah ideologi sekuler tadi dan ideologi sosialis kan gitu. Kemudian ternyata melahirkan kehidupan perempuan yang mereka menuntut kebebasan yang bablas kan gitu ya, yang bablas, yang ternyata tidak lagi ada aturannya apakah itu dikatakan aturan adat atau budaya atau masyarakat gitu ya, apalagi aturan agama. Jadi dari poin-poin ini jelas nanti kita akan melihat kalau inilah yang dipahami mereka kan gitu ya. Lalu bagaimana nanti Islam kan gitu ya menjawab tentang pandangan kaum feminismenya terhadap perempuan. Tentu dengan tadi jargon-jargon yang mereka keluarkan tadi ini sangat bertentangan dengan Islam gitu. Bukan berarti begini, kalau begitu Islam itu anti kebebasan kan gitu ya. Kalau begitu Islam itu tidak membolehkan perempuan memberikan pilihan. Kalau begitu Islam itu ya adalah agama yang memenjarakan perempuan kan gitu ya. Kalau begitu Islam itu adalah agama yang cocok untuk dimusuhi kan gitu. Kalau judulnya adalah tadi gender equality, yang dia sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, dengan ajaran Islam yang memang mengajarkan bahwa tugas utama bagi perempuan itu adalah sebagai warabbatul bait, tentu ini sangat bertentangan kan gitu ya. Makanya ya tadi saya katakan, kalau kamu mengaku seorang feminis kan gitu ya, tapi pemikiranmu nggak sampai ke sini, kamu nggak feminis kan gitu. Artinya berarti kamu itu nggak jelas posisinya di mana, karena feminis itu seperti inilah pemikirannya. Lalu kamu mengaku muslimah kan gitu ya, tapi kamu tadi menolak misalnya, tidak menentang yang namanya ajaran Islam terhadap perempuan, maka berarti kamu juga berarti belum memahami kan gitu ya ajaran Islam itu seperti apa terhadap perempuan. Lalu kamu juga tidak memahami feminisme itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya Islam dikawinkan dengan feminisme, kira-kira bagaimana? Jadilah muslimah feminis kan gitu ya, muslimah feminis gitu. Nah tapi ada kok gitu ya, ada kok tokoh-tokoh muslimah itu yang memang mereka itu mengaku adalah bagian dari kelompok gerakan feminis. Buktinya kan kalau kita lihat di sosmed itu, yang contoh kemarin pelaku child free kan gitu ya, itu juga banyak yang muslimah kan, yang mereka pakai kerudung, atau yang sekarang dikenal dengan istilah marriage is scary itu ya kan ya, pernikahan yang menakutkan begitu, itu juga adalah muslimah yang mereka juga berkerudung. Nah itu adalah juga ide-ide turunan dari ini kan, karena bagi mereka pernikahan itu adalah sebuah kertas tadi ya, sebuah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan gitu. Jadi lembaga pernikahan itu lembaga penindasan kan gitu ya. Akhirnya ya muncullah tadi ide marriage is scary itu ya kan, ketakutan dalam pernikahan tuh yang ya itu tadi, karena mereka takut ditindas gitu. Dan inilah kalau saya mengatakan ini sebenarnya adalah racun kan gitu ya, racun yang tanpa kita sadari terkadang kita telan sendiri gitu, yang tanpa kita lihat gitu ya dari mana akar persoalan ini gitu, kita telan mentah-mentah, tetapi ternyata kita sudah kena racun kan. Kalau kita kena racun nggak kita sadari, mungkin nggak langsung mati ya. Poison itu kan memang dia nggak langsung nyerang mati gitu ya, tapi lama-lama ada yang lumpuh kan gitu ya, lama-lama ada yang rusaklah dalam tubuh kita. Maka lama-lama kalau dibiarkan juga bisa menyebabkan kematian secara pelan-pelan. Artinya ya kalau kita bicara keimanan misalnya, memang kita nggak langsung kufur kan gitu, artinya kita langsung menjadi sosok yang Allah katakan sebagai orang yang ingkar atau kafir gitu ya dalam Al-Quran. Nah tetapi pelan-pelan kan gitu ya, awalnya kaki kita dulu yang lumpuh gitu, kemudian tangan kita yang lumpuh ya kan, nggak berfungsi lagi, kemudian perut kita yang sakit, mata kita nggak melihat lagi, dan kita nggak berfungsi lagi gitulah. Awalnya kan gitu ya, mungkin awal-awal kita menerima, lama-lama kita bergelut dengan yang seperti ini, lama-lama kita akan mentoleransi segala kemaksiatan. Kalau kita bertemu dengan kawan yang tidak sholat saja misalnya, lama-lama kita akan toleransi dengan orang yang tidak sholat, lama-lama kita nggak sholat kan gitu ya. Iya, lama-lama Ramadan pun begitu, kita toleransi orang yang nggak berpuasa, kita kawani kan, lama-lama kita yang nggak puasa
lama-lama kita toleransi orang yang belak-belakan umbar aurat misalnya, kita menutup aurat, kita temani, kita toleransi. Lama-lama kita yang membuka aurat, kita berteman dengan orang yang candu khamar, narkoboy, kan gitu ya, kita kawani, kita toleransi. Lama-lama kita yang kena gitu ya. Itu tadi lumpuh satu ya, kita tadi kan lama-lama ya lumpuh total kan gitu ya. Lama-lama akhirnya kita kan mengatakan bahwa memang agama itu adalah menjadi penghalang kan gitu, penghalang kita untuk melakukan ataupun berekspresi kebebasan gitu. Nah, itu dulu Mbak untuk sesi ini kita akan lihat ya bagaimana Islam mendudukkan. Baik, tentu tadi kita akan mendudukan gitu ya, ataupun melihat bagaimana Islam memandang terkait dengan kaum perempuan. Tadi begitulah pandangan kaum feminis gitu ya Barat, yang memang memandang kaum perempuan itu sebagai kelompok yang tertindaskan gitu ya, kemudian menyuruhkan kebebasan atau kemerdekaan bagi kelompoknya kaum perempuan, tapi ternyata justru malah bablas gitu. Nah, lalu bagaimana kan gitu ya Islam memandang tentang perempuan. Nah, Islam adalah sebagai agama yang syamilan gitu ya, kamilan, sempurna, paripurna, dan itu tidak hanya membahas persoalan hablum minallah kan gitu ya, bahkan hablum minan nafs ya, dirinya, hubungan dia dengan dirinya sendiri pun itu ada aturannya di dalam Islam. Tentu ketika kita bicara perempuan gitu ya, seperti sekarang saya perempuan kan gitu ya, mbak perempuan gitu, Allah sendiri mempunyai aturan terhadap kita, memandang diri kita ini sebagai perempuan gitu. Nah, maka sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, gitu ya. Segala diperintahkan Rasul kepadamu maka ambillah, dan segala yang dilarang oleh dan dilarang atasmu gitu ya, maka tinggalkanlah. Jadi apa-apa yang nanti yang Allah perintahkan kepada kita sebagai kaum perempuan, maka kata Allah ambillah kan gitu ya. Dan apa-apa yang Allah larang kepada kita sebagai perempuan, maka tinggalkanlah. Ini kan adalah perintah Allah gitu ya. Jadi sebagai seorang muslimah yang kita mengaku muslim, beriman kepada Allah, tentu pandangan Islam adalah satu-satunya pandangan yang layak untuk kita ambil tentang bagaimana diri kita ini sebagai perempuan itu diatur kan gitu ya oleh pencipta kita. Nah, bicara terkait dengan perempuan atau wanita, ternyata kalau kita melihat di Indonesia lah, kita katakan di negeri kita ini, istilah perempuan kan ada dua, kita pakai wanita dengan perempuan. Dan ternyata kalau kita sandingkan dengan tadi kaum feminis gitu ya, atau feminisme tadi yang cenderung tadi ya mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan, atau karena memang berasal dari barat lah itu kaum feminisme, ternyata gerakan kelompok feminisme yang ada di negeri kita lah, kita katakan begitu ya, di Indonesia itu lebih cenderung menggunakan istilah perempuan gitu ya daripada wanita gitu. Kenapa? Karena ternyata di dalam kata wanita ya, atau dalam kosakata Jawa itu berarti artinya itu wani ditoto gitu. Artinya berani ditata. Siapa yang menata? Laki-laki gitu. Nah, sedangkan berkaitan dengan istilah perempuan dalam prasasti Ganda Suli ditemukan bahwa ia berasal dari serapan kata parpuanta yang artinya dipertuan atau dihormati. Empu itu sama dengan gelar kehormatan yang berarti tuan. Oleh karena itu kaum feminis tidak mau menggunakan istilah wanita, tapi lebih memakai dari istilah perempuan, karena persepsinya bahwa wanita itu mengandung makna yang bias patriarki. Kaum feminisme itu kan anti patriarki kan gitu ya, karena bagi mereka tadi patriarki itu adalah hukum sosial ya, hukum sosial ataupun adat itu yang menyiksa kaum perempuan gitu. Nah, maka mereka juga berpendapat gitu ya bahwa pola hidup perempuan itu lebih sempurna daripada laki-laki, karena menurut pandangan tadi kaum feminisme itu bahwa perempuan itu hakikatnya adalah laki-laki tambah kemampuan melahirkan dan menyusui. Jadi perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki begitu. Nah, maka mereka berpendapat bahwa perempuan adalah sosok yang berdiri sendiri dan terpisah dari kaum laki-laki. Jadi ketika suatu permasalahan menimpa perempuan, itu dianggap sebagai permasalahan perempuan dan bukan permasalahan laki-laki. Jadi oleh karena itu, perempuan sendirilah yang harus memperjuangkannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
tidak boleh ada campur tangan laki-laki. Jadi kalau kita sebagai perempuan punya masalah sendiri dengan diri kita sendiri, maka dianggap sebagai masalah diri kita sendiri gitu. Jadi tidak boleh kaum laki-laki itu ikut campur ya. Dan juga berusaha keras untuk mengangkat perempuan dari lubang lumpur ke permukaan sesuai dengan perspektif yang ada di benak pemikiran feminisme barat tadi gitu ya. Dan dengan begitu maka kaum perempuan itu dianggap akan mampu eksis sebagaimana tadi laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, yang akhirnya tadi mereka menganggap mereka terkungkung kan gitu ya dalam pembahasan kebebasan dan kemandirian menurut perspektif feminisme barat tadi gitu. Nah, jadi kita akan lihat gitu ya bahwa sesungguhnya dalam Islam ini tentu bertolak belakang sekali gitu ya, ini dipahami oleh feminisme barat terkait dengan pandangan terhadap perempuan tadi. Lalu bagaimana gitu ya Islam memandang tentang perempuan? Islam memiliki pandangan yang khas ya terhadap perempuan. Dalam Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu memang adalah sama, tapi bukan dalam konteks tadi equal gitu ya. Equality itu dalam persoalan gender equality itu dalam Islam itu tidak ada pembahasan seperti itu, karena memang istilah feminisme, gender equality itu kan tidak dikenal ya di dalam khazanah keilmuan Islam sebenarnya. Nah, Allah telah menempatkan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara adil agar keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis, karena keduanya diciptakan untuk hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan rasa ketergantungan satu sama lain. Untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupan generasi berikutnya gitu ya. Jadi bergantung pada keberadaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan di muka bumi ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u saqaiqur rijal ya, sungguhnya kaum wanita itu adalah saudara kandung ya, atau dalam definisi itu setara dengan kaum laki-laki. Jadi Islam memandang bahwa perempuan laki-laki itu sosok manusia dan seperangkat potensi yang ada pada dunia. Dari segi penciptaan kan gitu ya, kalau kita bicara kemuliaan, laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih mulia. Kalau dikatakan mana lebih mulia, laki-laki atau perempuan, ya kan? Tidak ada yang lebih mulia laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena Allah menciptakan dari segi penciptaannya itu sama. Makanya katakan Rasul setara, itu yang setarakan gitu ya, karena sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia. Maka yang membedakan itu adalah takwanya kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara perbedaan itu dari sisi apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, maka siapa yang lebih banyak melakukan amal soleh kan gitu ya, dan meninggalkan amal-amal salah, maka itulah yang lebih baik di hadapan Allah gitu. Jadi mulia tidaknya seorang manusia itu bukan karena dia itu laki-laki atau perempuan, tapi apakah dia beriman atau tidak. Nah, itu ya. Nah, dengan itulah Allah memberikan akal kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan kan gitu ya, untuk memahami petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau tadi kan di dalam paham feminisme barat yang lebih mulia itu adalah kaum laki-laki kan gitu ya, karena kaum perempuan itu dianggap sebagai kaum yang tertindas. Lalu mereka menilai juga sampai ke pembahasan gender itu gara-gara adalah definisi laki-laki dan perempuan itu membuat perempuan itu tertindas kan gitu. Nah, dalam Islam itu tidak ada gitu. Secara tadi penciptaan laki-laki dan perempuan itu sama. Allah katakan setara kan gitu ya. Artinya laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih mulia karena dia laki-laki atau karena dia perempuan. Tapi yang membedakannya adalah ketakwaannya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan perempuan itu lebih mulia dari penciptaannya kan gitu ya, atau laki-laki itu lebih mulia dari penciptaannya. Bukan seperti itu. Nah, artinya kan dari pandangan dasarnya saja terhadap penciptaan laki-laki dan perempuan dan kemuliaan atau posisi kemuliaan itu sudah tidak sejalan gitu ya dengan apa yang dipahami oleh kaum feminisme gitu. Maka kita lihat gitu ya, dengan ketidaksejalanan ini berarti apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu ya, atau misalnya apa yang harus kita pahami selanjutnya. Kita pahami selanjutnya adalah bahwa tadi saya katakan bahwa apapun yang berasal kan gitu ya dari ide-ide yang tadi tidak berasal dari Islam atau turunannya bukan dari ide Islam gitu,
maka kita harus memahaminya sampai ke akar-akarnya agar kita tidak salah gitu dalam menempatkan dan kita tidak menjadi orang-orang yang mengkonsumsi racun-racun itu gitu ya, atau yang meracun diri kita sendiri baik sadar maupun tidak sadar gitu, sehingga nantinya kita salah dalam melangkah dan juga salah dalam berbuat gitu ya. Jadi inilah gitu ya pandangan dasar atau yang khas terhadap perempuan dari Islam, bahwa Islam tidak gitu ya membedakan laki-laki dan perempuan dari segi penciptaannya dan juga dari segi gendernya kalau kita tadi bicara kemuliaan. Karena kan barat itu tadi memandang mulianya manusia itu karena jenis kelaminnya yaitu laki-laki, makanya segala hal dilimpahkan kepada laki-laki, makanya mereka benci dengan istilah patriarki kan gitu ya. Tapi kalau dalam Islam kalau kita bicara tadi kemuliaan bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tapi karena memang dia takwa atau tidak kepada Allah, terkait dengan tanggung jawab dan juga hak atau kewajiban mereka di dalam kehidupan laki-laki dan perempuan itu bebannya Allah bedakan. Kenapa Allah bedakan? Karena dari segi fitrahnya pun kita laki-laki dan perempuan memang itu Allah ciptakan berbeda. Kita diciptakan dari tulang rusuk, makanya kan lunak kan gitu ya, artinya lunak tidak sehebat tulang rusuk gitu ya, yang mampu memanggul kan gitu ya, atau membeban gitu ya, menanggung beban gitu. Kemudian kita perempuan itu Allah mampukan untuk menjadi ahli segala bidang dalam rumah tangga, makanya kita bisa memasak, kita bisa tahu mencuci, melipat baju, mengurus anak kan gitu ya. Laki-laki tidak diciptakan untuk fitrah itu, makanya laki-laki kadang menaruh handuk pun bisa lupa setiap hari. So dibilang digantung masih berserakan di atas tempat tidur karena fitrah itu. Makanya Allah katakan laki-laki dan perempuan itu adalah hidupnya saling ketergantungan. Tapi kalau ada bagi feminisme barat, ini adalah sesuatu yang memenjarakan kan gitu ya kebebasan kaum perempuan, dan tidak boleh hidup bergantung kepada laki-laki karena perempuan itu urusannya perempuan sendiri. Dalam Islam tidak seperti itu ya. Jadi inilah yang harus kita pahami ya dari bagaimana pandangan Islam versus tadi ya feminisme terhadap kaum perempuan. Ya baik, mungkin untuk closing statement gitu ya, bahwa memang rambu-rambu gitu ya ataupun aturan-aturan dalam Islam itu baik untuk laki-laki dan perempuan itu sudah jelas. Jadi kita itu umat Islam ya, khususnya muslimah, tidak memerlukan sebenarnya ide-ide dari kaum feminisme kan gitu ya, karena Islam itu sudah ide yang sangat lengkap bagaimana mengatur kehidupan kita sebagai kaum perempuan. Kalau kita menjadi pemimpin, kita sudah menjadi pemimpin, Allah katakan kan gitu ya, dalam hadis Rasul pun dikatakan bahwa kaum perempuan itu pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan anak-anaknya kan gitu ya, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya kepada kita sebagai perempuan atau istri dan ibu yang kita mengelola rumah tangga kita. Jadi tidak usah membanding-bandingkan apa yang Allah fitrahkan kepada kita sebagai perempuan dengan kaum laki-laki, karena kan ya begini, kalau kita melanggar fitrah kan gitu, melanggar yang sudah Allah tetapkan, inilah yang tepat untuk kita, lalu kita langgar, itu kan memang biasanya datang tanda kerusakan. Itu sudah sunnatullah kan gitu ya, artinya sudah memang demikian lah kan gitu ya yang terjadi. Jadi kalau tidak ingin mendapatkan kerusakan lah kan gitu, kerusakan, dan tidak memperparah kerusakan yang kita memang kondisi kita sekarang itu dalam kondisi yang memang sedang tidak baik-baik saja kan gitu ya, apalagi kita dalam internal umat Islam juga perlu perbaikan kan gitu, maka jangan menambah lagi gitu ya beban orang-orang ingin memperbaiki kan gitu, untuk menambah beban tadi dengan mengikuti ide-ide tadi yang bukan berasal dari Islam kan gitu ya. Sehingga memang inilah gitu ya kita lihat bahwa kemuliaan Islam itu memuliakan kaum perempuan kan gitu ya dengan syariat Islam, dan tentunya tadi kita tidak memerlukan yang namanya ide-ide lain selain Islam untuk menjadikan perempuan itu lebih baik dan juga mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Oke, itu dia tema ataupun materi kita di hari ini ya. Semoga menambah wawasan untuk kita, terkhususnya untuk perempuan. Iya, perempuan. Oke, dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.